Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat satu-satunya yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, yang menciptakan seluruh manusia di muka bumi, baik yang bangsa Indonesia, baik yang bangsa Amerika, baik yang bangsa Yahudi, dan beragam-ragam bangsa lainnya. Siapa penciptanya? Allah. Siapa penciptanya? Allah. Siapa penciptanya? Allah. Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Tuhan kita. Allah, sekali lagi, ini adalah pencipta kita, yang satu-satunya layak untuk kita tinggikan. Tidak ada yang boleh tinggi selain Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kami curah limpahkan, kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi penutup para nabi. Beliau adalah rasul penutup para rasul. Tidak ada rasul setelah beliau. Tidak ada firman setelah beliau wafat. Maka telah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, pencipta bangsa Indonesia, pencipta bangsa Amerika, pencipta bangsa Israel, apa kata Allah? Pada hari ini telah sempurna agama kalian. Telah sempurna agama kalian. Apa agama itu? Islam. Apa agama itu? Islam. Islam. Disempurnakan dengan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah para alim ulama mengatakan di dalam kitabnya, Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u biha akharina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an sebuah kaum. Dengan Al-Qur'an Allah angkat kemudian sebuah kaum. Wa yad'u biha akharina. Dan dengan Al-Qur'an itu juga Allah menghinakan sebuah kaum. Saudara sekalian, saya tanya, apakah kita semua sepakat kondisi bangsa Indonesia hari ini adalah kondisi yang terpuruk? Sepakat atau tidak? Sepakat apa tidak? Sepakat. Bukan hanya bangsa Indonesia. Kalau saya tanya, bagaimana kondisi kaum muslim dunia hari ini? Bagaimana kondisi kaum muslim dunia ini hari ini? Terzolimi. Mereka dihinakan. Kitab suci kita tidak diakui. Bahkan sebagian isi-isi ayat Al-Quran itu oleh Amerika dinyatakan sebagai ayat-ayat radikal. Kita terima apa tidak? Tidak. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah sebagaimana perkataan para ulama tadi, bahwasannya tidak akan mulia kaum ini, tidak akan pernah mulia umat Islam kalau mereka masih meninggikan panji-panji nasionalisme. Panji-panji apa? Nasionalisme itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi penutup para nabi. Apa kata Rasulullah? Itu adalah asobiyah. Apa itu asobiyah? Ikatan jahiliyah yang disebut dalam beberapa hadis, lebih baik dia menggigit kemaluan bapaknya daripada menggenggam, memperjuangkan asobiyah. Apa di antara asobiyah itu, teman-teman sekalian? Kita memperjuangkan batas-batas teritori tidak berlandaskan pada akidah Islamiyah. Betul apa tidak? Betul. Maka saudara-saudara sekalian, mungkin hari ini dari bumi Jakarta akan menjadi saksi tersampaikannya pesan ini kepada seluruh muslim di seluruh dunia, bahwasannya Muslim Indonesia adalah kaum muslim yang paling besar pembelaannya terhadap Muslim Palestina. Takbir. Allahu Akbar.
Saudara sekalian, kalau tadi disampaikan sudah sekian tahun Palestina dijajah, saya katakan lebih lama daripada itu teman-teman sekalian. Sesungguhnya semenjak tahun pasca Perang Dunia I, saat Lord Allenby memasuki Palestina, Al-Quds, Yerusalem, saat itu bendera-bendera Rasulullah sudah tidak berkibar lagi di Palestina. Tapi hari ini kita sebagai muslim, remaja, anak-anak umat Islam di bumi Nusantara, sebagai sisa-sisa daripada kesultanan-kesultanan yang pernah tegak di bumi Nusantara, masih mengangkat tinggi-tinggi bendera panji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Semuanya ikuti saya. Ya Allah, Ya Allah, dengan kalimat ini kami bersaksi dengan kalimat ini kami bersaksi bahwasannya kami adalah penjaga Islam terpercaya, bahwasannya kami adalah penjaga Islam terpercaya, dan bahwasannya dengan kalimat ini pula dan bahwasannya dengan kalimat ini pula kami akan mendatangi Israel laknatullah, kami akan mendatangi Israel laknatullah, membebaskannya daripada penjajahan Israel. membebaskannya daripada penjajahan Israel. Saat datang nanti tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Saat datang tegaknya nanti khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir. Allahu Akbar. Sepakat semuanya? Sepakat. Saudara sekalian, ketahui mungkin hari ini jumlah kita segini, tapi ketahuilah sesungguhnya masyarakat memiliki perasaan yang sama bahwa kaum muslim Palestina tidak selayaknya dibunuh. Betul apa tidak? Betul. Saya yakin Pak Polisi punya hati nurani, saya yakin Pak Tentara punya hati nurani. Tapi ketahui teman-teman sekalian, beberapa minggu yang lalu bahwasannya Amerika, penjajah, negara agresor, negara brutal yang telah mengirimkan bantuan militernya pada Israel, mengadakan latihan militer dengan tentara Indonesia. Saudara sekalian, saya ingin katakan bahwasannya hari ini musibah terbesar yang melanda kaum muslim adalah diterapkannya demokrasi kapitalisme. Demokrasi kapitalisme ini yang telah menjadikan para tentara takut, para polisi takut, sehingga mereka lari menjauh dari keamanan kaum muslim, tidak menjaga tanah kaum muslim, bahkan membiarkan darah kaum muslim tertumpah. Betul apa tidak? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Maka sekali lagi kita di sini berjanji bahwasannya kalau Pak Polisi tidak berani, kalau Pak Tentara tidak berani untuk terus meneriakkan pembebasan Palestina dengan penerapan syariah dan khilafah, maka kami di sini yang jumlahnya hanya ini, kita akan terus menyuarakannya. Takbir. Allahu Akbar. Olehnya itu saya katakan tidak layak bendera Amerika ada di sini, teman-teman sekalian. Tidak layak bendera Amerika. Ini penjajah. Usir kedubes Amerika. Sekarang juga usir kedubes Amerika. Usir Amerika sekarang juga. Sekali lagi, usir kedubes Amerika. Usir Amerika sekarang juga. Usir kedubes Amerika. Usir Amerika sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Baik teman-teman sekalian, saya pikir cukup ya. Sudah cukup tersampaikan pesan kita pada masyarakat bahwasannya kehadiran kita di sini bukan ingin menyatakan pada negara dunia atau bahkan menyatakan pada Jokowi dan PBB dan Amerika kita tidak menginginkan two-state solution. Sekali lagi, AMI, Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia, tidak menginginkan two-state solution atas permasalahan Palestina Israel. Tapi yang kita inginkan adalah persatuan Muslim dunia dan mengusir Israel, menghukumnya beserta orang-orang negara-negara yang telah mendukung mensponsori Israel, termasuk Amerika, Prancis, dan seluruh negara-negara Barat. Takbir. Allahu Akbar. Maka dengan itu, saya selaku Korlap, Koordinator Aksi Lapangan AMI, Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia, pada hari Jumat yang mulia ini, sore yang mulia ini, saya akan membacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap hentikan kebiadaban dan genosida terhadap kaum muslim Palestina.
Ada satu kalimat yang ingin saya katakan sebagai pembuka, brutal. Tidak ada kata lain kecuali brutal. Biadab. Siapa biadab? Israel. Tidakkah mereka ingat dengan perlakuan Nabi SAW yang dahulu menampung mereka di Madinah, tapi mereka malah menjadi mata-mata, malah mereka kemudian menjadi orang-orang yang memata-matai kaum muslim dan bahkan membantu musuh untuk memerangi daulah Islam Nabi. Maka kami katakan lewat bumi Jakarta, Indonesia pada sore hari ini sekali lagi, wahai Yahudi, ingatlah peristiwa Khaybar. Khaybar ya Yahud. Ingatlah peristiwa Khaybar, saat dimana kalian diperangi, diusir karena kalian telah melanggar janji pada Nabi kami Muhammad SAW. Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa yaud. Ikuti saya. Khaybar ya Yahud. Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa yaud. Jaisu Muhammad saufa yaud. Khaybar ya Yahud. Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa yaud. Jaisu Muhammad saufa yaud. Ingatlah peristiwa Khaybar, wahai orang-orang Yahudi. Wahai Israel, ingatlah peristiwa Khaybar saat Nabi Muhammad membebaskan Madinah dan mengusir kalian karena kalian telah melanggar perjanjian. Dan ingatlah saat hari ini kita tidak bisa bersujud di bumi Palestina karena desing peluru-peluru Israel membunuh setiap anak-anak muslim Palestina. Maka ingatlah nanti saat khilafah itu tegak, maka polisi-polisi penakut, tentara-tentara penakut akan diusir. Mereka harus mengikuti tentara komando kaum muslim. Takbir. Allahu Akbar. Karena sesungguhnya kembalinya khilafah adalah keniscayaan. Kembalinya khilafah, kembalinya negara yang satu yang akan menyatukan kaum muslim seluruh dunia, menaungi dunia dengan rahmat Islam. Itu akan benar-benar terjadi sebagaimana perkataan Nabi SAW di dalam hadisnya, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Maka saya katakan brutal, tidak pernah menggubris kecaman dari berbagai pihak dan negara lain. Itulah Israel. Entitas Yahudi terus melancarkan serangan brutal dan membabi buta terhadap warga Gaza. Militer Zionis beberapa hari lalu meluaskan wilayah serangan mereka hingga ke Rafah, daerah terakhir yang menjadi penampungan untuk 1,5 juta warga Gaza. Kecemasan melanda kaum muslim di Rafah, mengingat militer Zionis telah menghancur leburkan daerah Kan Yunis. Kaum Zionis juga masih memblokade bantuan kemanusiaan dan menyerang berbagai suplai logistik untuk para korban. Inilah siasat keji genosida terhadap warga Gaza, membunuh warga dengan serangan militer serta membiarkan mereka kelaparan dan kekurangan fasilitas media. Ketahuilah, Israel itu hanya bocil. Israel itu hanya bocil, anak kecil. Kalau umat Nabi Muhammad bersatu di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Israel akan habis dalam 1 jam. Takbir. Allahu Akbar. Inilah siasat keji genosida terhadap warga Gaza, membunuh warga dengan serangan militer serta membiarkan mereka kelaparan dan kekurangan fasilitas medis. Sampai pekan ini, sejak kebrutalan Zionis tanggal 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas diperkirakan telah tembus 35.000 jiwa. Hampir separuh korban adalah perempuan dan anak-anak. Kebrutalan Zionis Yahudi mengundang kecaman dari banyak penduduk dunia. Di banyak negara, orang berbondong-bondong berdemonstrasi mengutuk kejahatan Zionis. Di Amerika Serikat, ribuan mahasiswa berdemonstrasi di berbagai kampus seperti Universitas Columbia, UCLA, George Washington, dan lain sebagainya, serta mengecam entitas Yahudi. Para pendemo juga menyerukan Free Palestine. Apa teman-teman? Free Palestine. Satu suara dunia semuanya mengatakan Free Palestine. Maka sebenarnya ini adalah tanda-tanda kehancuran Amerika Serikat, tanda-tanda kehancuran negara-negara kafir imperialis barat. Takbir. Allahu Akbar. Pernyataan Netanyahu bahwa perluasan serangan militer hingga ke daerah Rafah tidak akan berhenti melakukan perang meskipun seluruh dunia melakukan kekecaman. Bagi Netanyahu tidak ada pengganti untuk kemenangan militer, dan setiap keyakinan yang mempercayai Israel tetap maju tanpa kemenangan, maka itulah terputus dari kenyataan. Penguasa Mesir menutup rapat-rapat perbatasan dan meninggikan tembok-tembok penghalang dengan Gaza agar warganya tidak bisa melihat dan memberikan pertolongan.
Saudara sekalian, inilah kondisi negeri-negeri Islam hari ini. Pemimpinnya adalah pemimpin hipokrit. Pemimpinnya adalah pemimpin pengkhianat. Pemimpinnya adalah pemimpin pengkhianat yang pecundang, kayak bocil, tidak berani mengirimkan tentara. Padahal jumlah tentara di Indonesia banyak apa tidak? Banyak. Banyak. Apa gunanya tentara? Apa gunanya? Ngopi. Apa gunanya? Jaga aksi mahasiswa. Bocil. Apa teman-teman? Bocil. Tentara bocil. Maka kalau tentara mau jadi kesatria, jadilah pejuang agama Allah, membebaskan negeri Palestina dari penjajahan Israel. Takbir. Allahu Akbar. Penguasa Mesir menutup rapat-rapat perbatasan dan meninggikan tembok penghalang dengan Gaza agar warganya tidak bisa melihat dan memberikan pertolongan. Sejumlah penguasa Arab memfasilitasi pasukan dan persenjataan dari AS yang akan digunakan untuk membantu militer Zionis. Para penguasa itu juga terus melakukan perdagangan dengan negara Zionis yang menguntungkan eksistensi mereka, termasuk minyak bumi yang digunakan untuk tindakan genosida. Jadi sekalipun penguasa Arab tidak menjajah Palestina, tapi mereka telah mensponsori, membantu penguasa Israel untuk membunuh anak-anak Muslim Palestina. Inilah kekejian penguasa-penguasa Muslim di Arab, dan terlebih diamnya penguasa-penguasa Muslim di negara-negara Asia hari ini. Selain itu, musibah besar umat Islam hari ini justru adalah keberadaan penguasa Muslim, terutama para pemimpin Arab dan Turki yang menghalangi penyelesaian krisis Gaza. Mereka juga menghalang-halangi setiap upaya penyelesaian krisis di sana. Mereka menutupi kejahatan itu dengan mengirimkan bantuan logistik yang jauh dari kecukupan, memberikan solusi two-state solution, solusi dua negara, perdamaian dua negara antara Israel dan Palestina. Bagaimana mungkin kemudian orang yang dirampok, yang dijajah bisa berdamai dengan perampoknya? Mustahil. Apa teman-teman? Maka kita tidak terima solusi Jokowi. AMI Jakarta tidak menerima solusi Jokowi. AMI Jakarta tidak menerima solusi dari penguasa-penguasa negeri Muslim yang pengecut. Solusi dari AMI hanya satu, yaitu apa? Kirimkan tentara. Takbir. Allahu Akbar. Hanya memperjelas pembiaran atas penjajahan dan bertentangan dengan hukum Islam. Itulah yang dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri Arab. Padahal jelas Zionis Yahudi adalah penjajah kejam yang bukan saja menduduki wilayah Palestina, mereka juga mengusir dan membantai penduduk aslinya. PBB telah dikendalikan oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang menjadi sekutu dari Zionis Yahudi. Sesungguhnya kita tidak akan pernah bersekutu dengan mereka. Kalau hari ini penguasa Muslim bersekutu, maka kita hari ini menyeru pada penguasa agar jangan jadi pengecut bersekutu dengan orang kafir. Betul apa tidak? Betul. Oleh sebab itu, kami dari Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia AMI melakukan seruan kepedulian terhadap kaum Muslim Palestina yang mengalami kebiadaban dan genosida dari penjajah Zionis Yahudi sebagai berikut. Yang pertama, wahai mahasiswa, wahai pemuda, dan wahai seluruh kaum Muslim, sesungguhnya saudara Muslim Palestina adalah bagian dari kita. Penderitaan dan penjajahan yang mereka hadapi merupakan kesedihan yang harus kita perjuangkan dan kita hilangkan dari mereka. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslim akhul Muslim, la yuslimuhu wa la yuslimuh. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Al-Hadis. Kedua, wahai mahasiswa, wahai pemuda, wahai seluruh kaum Muslim, sesungguhnya kaum Muslim wajib bersatu dalam persatuan yang kuat yang dipimpin oleh imamnya sebagai perisai, sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yattaqabih. Sesungguhnya khalifah imam adalah perisai, orang-orang berperang di belakang mereka dan berlindung kepada dirinya. Hari ini penguasa-penguasa negeri Muslim pengecut tidak berani berperang dengan Israel, maka terlebih tentaranya, polisinya yang tidak berani berjuang, apalagi kemudian warganya. Maka ini merupakan cerminan daripada penguasanya yang buruk, saudara sekalian. Ketiga, wahai mahasiswa, pemuda, dan seluruh kaum Muslim, sesungguhnya rencana solusi two-state solution atas genosida terhadap kaum Muslim Palestina adalah solusi yang bertentangan dengan Islam.
Padahal PBB ataupun International Court of Justice adalah lembaga yang dibuat oleh negara barat yang merancang kelahiran negara Zionis Yahudi. 4. Wahai tentara di pasukan kaum muslim, khususnya di bumi Kinanah, di Ardul Kinanah, wa Ardi Syam, di bumi Kinanah Mesir dan di Biladi Syam, yang memimpin tentara dan diikuti oleh pasukan lainnya. Mereka bertakbir menggaungkan Allah dan umat bertakbir menggaungkan Allah dari belakang. Sungguh apabila kalian menunggu perintah penguasa untuk memerangi kaum Yahudi dan membebaskan tanah suci Palestina, itu ibarat orang yang mengulurkan tangannya ke air agar air itu sampai ke mulutnya. Namun air itu tidak juga kunjung sampai ke mulutnya. Bersegeralah kalian wahai tentara dan polisi, bersegeralah kalian dan Allah akan bersama kalian, serta umat kami semua berjanji bersumpah akan berada di belakang kalian. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan sembunyi di balik ketiak Amerika, jangan sembunyi di balik ketiak Inggris. Betul apa tidak? Betul. Tidak diragukan lagi. Kalian mendengar, tidak diragukan lagi kalian mendengar dan melihat bagaimana musuh kalian membombardir jalur Gaza baik darat, laut dan udara untuk mengubahnya menjadi bumi hangus. Lalu kenapa kalian tidak menolong saudara-saudara kalian atau berperang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibuhumullah biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudara qaumin mu'minin. Artinya perangilah mereka. Siapa yang diperangi? Israel. Niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 14. Wa man nasru illa min indillah azza wa jalla. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim.